Lu pikir lu udah tahu segalanya soal Lebaran? Lu pikir Lebaran itu cuma soal ketupat baju koko baru, update status minta maaf? Atau perang petasan di gang sempit? Salah besar. Apa yang bakal lu denger hari ini bakal ngerubah cara pandang lu selamanya tentang hari kemenangan. Bayangin, masa di mana minta maaf harus naik perahu dayung. Masa di mana cari jodoh dilakukan lewat parade massal di sore hari. Dan yang paling gila, bayangin sebuah masa di mana alun-alun kota bukan dipakai buat pasar malam, tapi buat pembantaian harimau di hari yang suci. Selamat datang di mesin waktu gua. Kita bakal mundur 100 tahun ke belakang. Ini bukan cerita sejarah yang bikin ngantuk di buku sekolah. Ini adalah sisi liar, romantis, dan brutal dari lebaran nenek moyang kita. Gua Wahyu. Dan di episode kali ini, kita akan menaklukkan lorong waktu, misteri lebaran, tempo dulu. Oke, sobat penakluk, tarik napas. Lupain dulu notifikasi WhatsApp yang numpuk. Kita geser frekuensi otak kita ke era kolonial, era di mana aspal belum merata, listrik masih barang mewah, dan tradisi masih dipegang teguh sampai ke tulang sumsum. Banyak orang bilang, dulu mah kuno, nggak asik. Tapi faktanya, orang-orang zaman dulu punya cara merayakan kemenangan puasa dengan gaya yang jauh lebih ekstrem dan penuh effort. Kalau sekarang kita merasa silaturahmi itu ribet karena macet, orang dulu punya tantangan yang lebih gokil. Tapi mereka lakuin dengan senyum lebar. Gua bakal bawa lu jalan-jalan ke 4 titik legendaris di Pulau Jawa. Banyuwangi, Blitar, Surabaya, dan tentu saja Batavia. Siapin mental lu, karena pemberhentian pertama kita adalah ujung timur Pulau Jawa. Kita mendarat di Banyuwangi, tanah Belambangan. Di sini, masyarakat suku Osing punya cara unik menyambut 1 Syawal. Pagi hari, suasananya mungkin mirip sama yang lu rasain sekarang. Gema takbir, orang-orang tumpah ruah di masjid atau lapangan, bersujud menyembah Tuhan, khusyuk, tenang, tapi tunggu sampai matahari mulai condong ke barat, antara jam 3 sampai jam 6 sore. Suasana berubah total. Jalanan desa yang biasanya sepi, tiba-tiba berubah jadi catwalk raksasa. Ini bukan Fashion Week, ini adalah tradisi arak-arakan Idul Fitri Wong Osing. Lu bakal lihat dokar-dokar dihias bunga warna-warni, sepeda onhel, dipasang janur kuning, bahkan mobil bak terbuka kalau ada yang punya disulap, jadi kendaraan karnaval. Tapi, perhatiin siapa penumpangnya. Mayoritas adalah perempuan. Gadis-gadis desa dandan habis-habisan, bedak tebal, kebaya terbaik, rambut disanggul rapi, sisanya adalah anak-anak kecil yang ketawa riang. Terus, mana cowoknya? Nah, ini plot twistnya. Kaum lelaki, para bujang, para pemuda, mereka semua berdiri di pinggir jalan, menonton, mengamati, mata mereka awas memindai setiap dokar yang lewat. Kenapa? Karena di masa itu, suku Osing punya aturan pergaulan yang super ketat. Cowok dan cewek nggak bisa sembarangan ngopi bareng, atau dem-demen kayak lu sekarang. Ada tembok besar yang memisahkan mereka sehari-hari. Tapi Lebaran adalah pengecualian. Lebaran adalah golden chickage. Orang tua sengaja memberi restu, nak. Hari ini kamu boleh lihat, kamu boleh pilih. Parade ini adalah ajang pencarian jodoh paling epik di zamannya. Saat arak-arakan lewat, mata si bujang bertemu pandang dengan si gadis di atas dokar. Kalau ada spark, kalau ada getaran, prosesnya nggak main-main. Nggak ada pacaran tahunan. Kalau cocok, orang tua langsung bergerak. Lamaran bisa terjadi besoknya. Dan akad nikah bisa digelar beberapa hari setelah Lebaran. Makanya, bagi Wong Osing zaman dulu, bulan Syawal itu bukan cuma bulan kemenangan melawan hawa nafsu, tapi bulan kemenangan menaklukkan hati pasangan. Syawal adalah bulan musim kawin yang penuh berkah. Sekarang kita geser ke barat, masuk ke wilayah Blitar, era 1900-an sampai 1950-an. Di sini, kita nemuin cikal bakal fitur broadcast message yang lu pakai sekarang. Karena banyak perantau yang nggak bisa pulang entah, karena kerjaan di perkebunan Belanda atau urusan dagang orang Blitar, mulai mempopulerkan kartu ucapan selamat. Kartu pos, fisik, SOB, ditulis tangan dengan tinta, dikirim lewat kantor pos. Butuh waktu berhari-hari buat sampai rasa kangen itu terakumulasi di setiap goresan tintanya. Mahal harganya. Tapi, kalau lu pulang kampung ke Blitar, ada 2 ritual wajib. Pertama, yang menyentuh hati, ngabekti dan nyuwun pangestu. Ngabekti itu level tertingginya sungkem. Lu nggak cuma salaman, lu bersujud, mencium lutut orang tua,
atau sesepuh. Ini simbol penyerahan diri, penghormatan total, dan permintaan maaf yang tulus. Dan uniknya, di zaman dulu, orang tua bakal manfaatin momen ini buat kuliah silsilah dadakan. Mereka bakal ngenalin lu ke kerabat yang hubungannya udah jauh banget. Ini Pak Demu, dari garis Mbah Buyut A, atau ini sepupu 3 kali kamu. Tujuannya apa? Supaya lu nggak lupa akar. Supaya lu tahu kalau lu itu nggak sendirian di dunia ini. Persaudaraan itu luas, SOB. Tapi, di balik kelembutan sungkem itu, Blitar menyimpan sejarah lebaran yang berdarah. Pernah dengar istilah rampogan? Coba lu bayangin. Habis salat Idul Fitri, masih pakai baju bagus, warga Blitar berbondong-bondong ke alun-alun. Di tengah lapangan, ada kurungan kayu. Di dalamnya, seekor harimau Jawa atau macan tutul yang ganas. Di sekeliling alun-alun, ratusan bahkan ribuan pria berdiri membentuk pagar betis. Tangan mereka menggenggam tombak panjang yang runcing. Rampogan adalah ritual pembersihan. Harimau dianggap simbol hawa nafsu, kejahatan, dan angkara murka. Dan Lebaran adalah momen untuk membunuh nafsu itu secara harfiah. Kurungan dibuka. Harimau dilepas. Binatang buas itu bakal lari, berusaha menerobos barisan manusia. Tapi kemanapun dia lari, mata tombak sudah menunggu. Ini adalah pertarungan gladiator massal. Manusia lawan alam liar. Kalau harimau berhasil menerobos, itu dianggap pertanda buruk. Bencana bakal datang. Tapi kalau harimau mati tertombak, sorak-sorai membahana. Kemenangan mutlak. Gila kan? Lebaran ditutup dengan darah harimau. Sayangnya, atau untungnya pada tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda melarang tradisi ini. Alasannya, perikemanusiaan terhadap hewan. Tapi, banyak sejarawan dan gua pribadi curiga ada alasan lain. Belanda takut SOB. Mereka melihat betapa beraninya orang Jawa menghadapi harimau, cuma modal tombak dan keroyokan. Belanda takut kalau keberanian dan kekompakan itu suatu saat berbalik arah. Bukan untuk menombak harimau, tapi untuk menombak penjajah. Rampogan dilarang karena Belanda ngeri melihat nyali nenek moyang kita. Lanjut ke kota pahlawan. Surabaya. Kalau lu pikir Surabaya sekarang berisik, lu belum dengar Surabaya zaman dulu pas malam takbiran. Begitu matahari terbenam di ufuk barat, hari terakhir Ramadan, boom, boom, boom. 3 kali letusan dinamit diledakkan sebagai tanda resmi masuknya 1 Syawal. Itu sinyal komando. Detik itu juga, beduk ditabuh bertalu-talu, takbir menggema dari setiap surau dan masjid, merinding SOB. Di kampung-kampung, asap mengepul dari dapur. Ibu-ibu Surabaya sibuk luar biasa. Mereka bikin selamatan penutup puasa. Menunya, bio, nasi kuning tumpeng, gulai ayam yang santannya kental, apem, dan serabi kuah. Aroma rempah nyampur sama aroma mesiu. Pagi harinya, giliran bocah-bocah yang beraksi. Mereka keliling kampung, ngetuk pintu demi pintu, modusnya minta maaf, tapi target utamanya, uang picis. Recehan logam dari orang dewasa. Tradisi THR ternyata udah mendarah daging dari dulu. Dan kemana warga Surabaya pergi? Setelah itu, mall belum ada. Mereka tumpah ruah ke kebun binatang Surabaya KBS. Saking ramenya, orang digambarin kayak ikan pindang di keranjang, dempet-dempetan, keringet campur aduk. Di tengah keramaian itu, copet dan pengemis ikut lebaran. Mereka panen raya, jadi lu harus waspada. Tangan kiri pegang anak, tangan kanan pegang dompet. Tapi yang paling ikonik dari Surabaya adalah suara artileri kampung. Bumbung, Miriam Bumbo. Bambu tua diameter besar, diisi karbit, dikasih air dikit, terus. Duar, ini bukan cuma iseng, ini kompetisi harga diri antar kampung. Siapa yang bumbungnya paling menggelegar, dia rajanya. Kalau bumbung lu suaranya mendem atau kempos, siap-siap aja jadi bahan bulian satu tongkrongan. Mental lu diuji di sini. Terakhir, kita mendarat di ibu kota, Batavia, atau sekarang Jakarta. Malam lebaran di sini disebut malam tekebiran. Orang Betawi punya kesibukan unik. Selain anak-anak yang rebutan mukul beduk di langgar, bapak-bapaknya sibuk ngekapur dinding rumah biar kelihatan putih bersih. Dan pasar, jangan ditanya. Pasar mendadak jadi medan perang ibu-ibu yang berburu kulit ketupat. Karena buat orang Jakarta, nomor ketupat, nomor lebaran, itu hukum alam. Pagi harinya, pusat keramaian ada di lapangan Banteng. Dulu, salat Idul Fitri kenegaraan sering digelar di sini. Bayangin, lu salat di lapangan rumput luas. Dan di syaf depan, ada Bung Karno.
Aura harismanya pasti gila banget. Setelah salat, Jakarta sepi sebentar. Sebelum akhirnya tram listrik, tram uap di era sebelumnya, penuh sesak. Orang-orang pakai baju baru, necis-necis, naik tram buat keliling kota. Tapi, ada satu pemandangan yang paling bikin gua takjub. Spesial buat warga pasar ikan dan pesisir utara Jakarta. Jalanan mereka bukan aspal, tapi air. Kalau mereka mau silaturahmi ke rumah kerabat, mereka nggak naik delman atau jalan kaki, mereka naik perahu sampan. Dayung dikayuh pelan menyusuri kanal. Di tangan mereka ada rantang isi dodol Betawi dan kue satu. Begitu sampai di dermaga rumah saudara, mereka teriak dengan logat kental. Sel saleket minta diampunin. Sederhana, tulus, puitis. Dan buat anak muda Jakarta yang lagi cari cinta, mereka punya 2 destinasi wajib. Pertama, Gedung Arca. Sekarang lu kenal sebagai Museum Nasional atau Museum Gajah. Dulu, tempat ini dijuluki Gedung Jodoh. Kenapa? Karena disinilah tempat mejeng paling hits. Kau kikowoki, pahlenci cewek-cewek modis, semua kumpul di sini. Lirik-lirikan di antara patung-patung kuno. Cinta bersemi di antara artefak sejarah. Destinasi kedua, Pantai Cilincing. Dulu, Cilincing itu primadona. Pasirnya putih, lautnya biru jernih, udaranya segar. Orang piknik gelar tikar, makan ketupat di pinggir pantai. Coba bandingin sama sekarang. Cilincing hari ini mungkin udah berubah jadi kawasan industri. Airnya keruh, penuh asap pabrik. Sayanggi Bangeci SOB. Kita kehilangan surga kecil di utara Jakarta. Sobat penakluk dari arak-arakan Banyuwangi, Tombak Harimau di Blitar, dentuman meriam Surabaya, sampai perahu dayung di Jakarta. Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata, Lebaran zaman dulu itu sangat fisik, sangat hadir. Mereka nggak punya stiker WhatsApp, mereka nggak punya video call. Kalau mau maaf-maafan, ya harus ketemu. Harus usaha, harus berani nyebrang laut, harus berani jalan kaki jauh, harus berani hadapi orang tua pacar di tengah parade. Ada jiwa komunal yang kuat banget di sana. Rasa kebersamaan yang dibangun lewat keringat, suara, dan tatapan mata langsung, bukan lewat layar kaca. Tradisi boleh berubah. Rampogan harimau jelas harus hilang. Tapi esensi usaha untuk menyambung silaturahmi, itu yang pelan-pelan mulai pudar di zaman kita. Dan harus kita hidupkan lagi. Jangan sampai kemudahan teknologi bikin nilai maaf-maafan kita jadi murah. Gimana menurut lu? Dari semua tradisi gila tadi, mana yang pengen banget lu rasain? Apa lu berani nonton harimau lepas di alun-alun? Atau lu pengen ngerasain romantisnya cari jodoh di Gedung Arca? Tulis jawaban lu di kolom komentar. Gua pengen baca imajinasi liar lu. Jangan lupa like kalau lu ngerasa video ini nambah wawasan lu, dan share ke grup keluarga lu. Biar mereka inget masa lalu. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak misteri dunia yang belum kita taklukkan. Gua Wahyu, tetap lapar, tetap penasaran, dan teruslah menaklukkan ketidaktahuan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam penakluk.